Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas mengenai peran humas atau public relation di era modern. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang pengertian, ciri-ciri, dan fungsi public relation. Public relation didefinisikan sebagai metode komunikasi yang bertujuan untuk saling menciptakan pengertian dan kerjasama di antara semua publik atau masyarakat yang berkepentingan guna memperoleh keuntungan dan kepuasan bersama. Sebagai salah satu contoh metode komunikasi. Ciri khas dari public relation adalah menciptakan dan memelihara hubungan baik dengan publik, baik publik internal maupun eksternal. Komunikasi yang dilakukan oleh PR atau public relation bersifat dua arah atau two-way communication. Jadi ada menyampaikan informasi dan menerima informasi semacam itu. Kemudian tujuan dari public relation adalah melakukan pencitraan terhadap suatu perusahaan atau lembaga, yaitu corporate image. Fungsi public relation adalah menjaga dalam manajemen lembaga atau perusahaan adalah sebagai pendukung manajemen, membangun citra perusahaan atau lembaga, dan sebagai komunikator. Perkembangan public relation di Indonesia. Humas atau public relation di Indonesia dikenal sejak tahun 1950-an, di mana Humas bertugas untuk menjalankan peran atau menjelaskan peran dan fungsi setiap dari kementerian, jabatan, lembaga, atau badan. Di Indonesia, public relation masih kurang berkembang karena pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap public relation yang lemah, terbatas, dan berbeda. Sehingga pada tanggal 15 Desember 1972 berdiri Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia, dan pada 10 April 1987 berdiri APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation, turut menguatkan perkembangan public relation yang ada di Indonesia. Peran PR atau public relation akan semakin penting di era globalisasi. Kenapa? Karena PR merupakan jembatan untuk membangun hubungan dan yang harmonis antara publik atau masyarakat dalam suatu lembaga atau perusahaan. Kegiatan PR ke dalam mengadakan analisis dan perbaikan terhadap diri sendiri atau evaluasi diri. Sedangkan kegiatan yang di luar atau kegiatan keluarnya adalah mengadakan pernyataan-pernyataan atau statement atau semacam press release seperti itu. Berikutnya kita akan membahas mengenai peran public relation dalam era globalisasi. PR atau public relation bukanlah fungsi manajemen yang dapat berdiri sendiri. Mengapa? Karena PR bersama sarana komunikasi pemasaran lainnya akan membentuk integrated marketing communication, yang mana yaitu merupakan cara yang paling efektif dalam mengkomunikasikan pesan-pesan utama kepada pelanggan, stakeholder, karyawan, dan staf perusahaan, serta target publik yang lain. Integrated Marketing Communication sendiri yang didukung oleh internet digunakan untuk memperkecil error dan miscommunication yang dapat menimbulkan kebingungan dari pelanggan. Gabungan dari upaya-upaya pemasaran ini membantu untuk meyakinkan target publik untuk membeli produk, menggunakan layanan, atau berinvestasi di perusahaan yang menggunakan public relation. Berikut beberapa alasan kenapa marketing memasukkan public relation dalam kegiatannya. Contoh di dunia usaha Amerika. Yang pertama yaitu adanya sikap kritis konsumen dan ketatnya pengawasan dari pemerintah. Yang kedua, penarikan berbagai produk selalu menghiasi berita utama di media massa. Yang ketiga, adanya kesan negatif konsumen terhadap setiap produk yang ditawarkan. Yang keempat, perlunya pemasangan iklan dengan muatan yang mencerminkan kebutuhan sosial dan tanggung jawab produsen. Yang kelima, seringkali muncul isu produk dan perusahaan. Dan yang keenam, masalah citra perusahaan dan produk yang selalu harus dipelihara dan ditingkatkan. Keenam alasan ini semakin menguatkan bahwa peran PR sangat penting di dunia usaha, khususnya di Amerika. Public relation digunakan dalam perencanaan marketing dengan sasarannya adalah yang pertama, yaitu membantu perusahaan dan nama produknya agar lebih dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, membantu mengenalkan produk baru atau peningkatan produk. Itu
Itu juga bisa menggunakan jasa dari PR tersebut. Yang ketiga, membantu meningkatkan suatu produk lifestyle. Contohnya, menyempurnakan pesan iklan dan promosi penjualan dengan menambahkan informasi baru. Yang keempat, mencari pangsa pasar baru dan memperluas keberadaannya atau perluasan pasar. Yang kelima, yang terakhir, yaitu memantapkan semua image atau citra yang positif bagi produk dan usahanya. Peran PR untuk pemasaran adalah mengomunikasikan pesan-pesan kunci kepada audiens atau kepada publik yang menjadi target dalam mata rantai pemasaran untuk mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terhadap pembelian produk yang ditawarkan. Lalu berikutnya, secara umum seorang humas atau public relation perlu mempunyai atribut. Yang pertama, memiliki kemampuan komunikasi. Jelas, seorang PR yang tidak mempunyai kemampuan komunikasi yang baik tentu akan menyulitkan tugasnya sendiri sebagai seorang PR, karena PR atau public relation dituntut untuk mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Yang kedua, kemampuan berorganisasi juga jelas, karena kemampuan organisasi perlu dimiliki oleh PR, karena PR itu berada di mengurusi kegiatan di internal dan eksternal. Misalnya di internal, di dalam perusahaan sendiri, dia juga berperan untuk mengabarkan atau menginformasikan kondisi yang ada di perusahaan kepada masyarakat, dan di masyarakat dia juga perlu menampung masukan-masukan atau kritik dan saran yang diperoleh dari masyarakat untuk menjadi evaluasi bagi perusahaan. Jadi kemampuan berorganisasi sangat penting. Yang ketiga, ada kaitannya juga, yaitu kemampuan untuk dapat bergaul dengan banyak orang. Jadi PR itu harus selalu fleksibel dan bisa bergaul dengan siapa saja. Karena apa? Karena PR ini bagian kehumasan itu selalu dituntut untuk bisa menjangkau semua masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempunyai integritas diri, tentu kejujuran, disiplin itu juga termasuk dari integritas diri. Yang selanjutnya yaitu mempunyai imajinasi atau kreatif. Dan yang terakhir, niat untuk mengembangkan wawasan atau memperluas kemampuan akan pekerjaannya sebagai seorang PR. Selanjutnya, upaya tindakan pencegahan yang paling tepat untuk mengatasi krisis yang terjadi yang harus dilakukan PR adalah 3 kegiatan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan atau preventif, yaitu mencegah suatu hal buruk yang diperkirakan akan dapat terjadi. Yang kedua yaitu metode kuratif atau mengidentifikasi ketika lolos dari pencegahan, maka ketika terjadi permasalahan maka dia mampu untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang ketiga yaitu tindakan recovery atau pemulihan citra dari suatu peristiwa yang terjadi. Seorang PR itu harus mampu untuk melakukan recovery atau pemulihan terhadap citra perusahaan yang sedang mengalami permasalahan. Dalam tindakan recovery terdapat 4 jenis kegiatan. Yang pertama planning atau perencanaan, budgeting atau penganggaran, acting atau pelaksanaan, dan evaluating atau evaluasi. Planning yaitu program kerja adalah rencana kegiatan organisasi yang terpadu dan sistematis, yang mana dengan target waktu yang telah ditentukan, atau program kerja adalah sarana untuk mewujudkan cita-cita perusahaan. Perencanaan kerja menurut Jeffkins pada tahun 2014 pada halaman 13 adalah semua bentuk kegiatan perencanaan komunikasi, baik kegiatan ke dalam maupun keluar di antara organisasi dan publiknya yang bertujuan untuk mencapai saling pengertian atau sepemahaman. Perencanaan program kerja kaitannya dengan wujud rencana kerja, manfaat serta maksud dan tujuan adanya perencanaan program tersebut. Alasan dari perencanaan program yang pertama, menetapkan target-target kegiatan yang menjadi tolak ukur hasil public relation. Yang kedua, menghitung jumlah jam kerja plus biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga yaitu mempunyai skala prioritas. Yang keempat, menentukan kemungkinan pencapaian tujuan tertentu dari sumber daya yang ada, yakni sumber daya manusia,
peralatan, dan anggaran atau budgeting. Model perencanaan PR menurut Jeffkin, yang pertama yaitu pengenalan situasi. Jadi harus mampu mengenali situasi yang ada. Lalu dari situasi tersebut yang sudah dikenali, menetapkan tujuan. Kemudian mendefinisikan khalayak atau masyarakat. Masyarakat ini maunya seperti apa. Kemudian yang keempat, pemilihan media-media dan teknik public relation. Jadi tidak semua media itu sesuai dengan keinginan perusahaan atau keinginan dari public relation sendiri. Maka ditentukan media mana yang akan digunakan dan teknik apa yang digunakan oleh public relation. Selanjutnya yaitu perencanaan anggaran. Untuk mensukseskan kegiatan tentu diperlukan suatu anggaran untuk mensukseskan hal tersebut, karena setiap kegiatan pasti memerlukan biaya. Yang terakhir yaitu pengukuran hasil. Jadi semua kegiatan yang dilakukan harus ada penentuan capaian atau pengukuran hasil, yang mana bisa dalam bentuk skala atau bagaimana, terserah dari public relation tersebut. Kemudian yang kedua yaitu budgeting, yang mana yang pertama yaitu pengaturan anggaran. Perencana humas harus memperhitungkan media mana yang akan digunakan untuk menjaga khalayak, disesuaikan dengan anggaran perusahaan yang ada. Arti penting dibuatnya susunan anggaran adalah untuk mengetahui berapa dana yang diperlukan. Adanya pengeluaran untuk mencegah adanya anggaran adalah mencegah pemborosan dan mendisiplinkan pengeluaran. Kaitannya dengan tadi yaitu integritas. Yang ketiga, unsur dan pos pengeluaran anggaran humas antara lain tenaga kerja, biaya tetap, materi atau bahan atau peralatan, dan kas kecil. Selanjutnya evaluating atau evaluasi, yaitu pengukuran hasil. Ada 3 hal terpenting dalam pengukuran hasil, yaitu yang pertama, teknik yang digunakan untuk menganalisa situasi seringkali dipergunakan untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dari semua kegiatan humas. Yang kedua, yaitu metode pengumpulan pendapat atau uji sikap dilakukan pada perencanaan program. Namun, bila perlu, bisa dilakukan dan disesuaikan pada saat program berjalan. Yang ketiga, yaitu tiap-tiap program harus memiliki tujuan yang pasti dan jelas. Berikutnya, aktivitas dari public relation. Ada 5 jenis aktivitas yang dilakukan oleh public relation. Yang pertama, konferensi pers. Yang kedua, wisata pers. Yang ketiga, resepsi pers atau press gathering. Dan press gathering maksud saya. Yang keempat adalah taklimat pers atau press briefing. Kita akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu konferensi pers atau press conference dalam bahasa Inggris, yaitu pertemuan dengan pihak pers atau media yang diselenggarakan oleh pro yang sekaligus bertindak sebagai narasumber dan dalam upaya menjelaskan suatu permasalahan yang sedang dihadapi, peristiwa atau kegiatan penting dan besar yang akan atau sudah dilakukan. Jadi itu pengertian dari konferensi pers. Yang kedua yaitu wisata pers atau pers tour, yaitu mengajak wartawan untuk mengikuti perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Untuk apa? Untuk kepentingan public relation. Yang ketiga yaitu resepsi pers atau press reception dan press gathering. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tali silaturahmi antara pers dan perusahaan. Walaupun biasanya pada kesempatan ini juga digunakan untuk menyisipkan keterangan persnya, misalkan buka puasa bersama atau tahun baru. Yang terakhir yaitu taklimat pers atau press briefing, yaitu jumpa pers resmi yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak public relation dan pejabat tinggi yang bersangkutan. Pertemuan ini lebih mirip dengan dialog, yakni saling memberi masukan atau informasi yang cukup penting bagi kedua belah pihak. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan keempat kali ini mengenai peran humas public relation di era modern. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan di forum diskusi. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sekian.